Kalau duit Pak ya nggak habis-habis Pak ya. Kalau dicari ya kita nggak kaya, cuma ya hampir cukup ibaratnya naik mobil. Kita harus belajar lebih dulu Pak. Setelah lama kita mengemudikan baru kita bisa tahu cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Bersama Teras Channel, Mas Benyamin di sini. Hari ini kami mendatangi kantor di Jakarta, tepatnya di Jalan Tamrin, adalah kantor manajemen atau BOD dari MRT. Nah, warga Jakarta khususnya ini sudah dapat melihat aktivitas MRT lebih dari 1-2 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, apa itu MRT? Bagaimana cara operasionalnya? Alhamdulillah, Teras Channel sudah diterima oleh direksi dari MRT, yaitu kita diterima, Teras Channel diterima oleh Direktur Operasional dan Maintenance, Bapak Insinyur Muhammad Effendi, MSI. Untuk itu, kita langsung saja kami perkenalkan langsung Bapak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas dari Teras Channel, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih loh Pak Effendi, kita diterima di MRT ini. Senang sekali karena banyak sekali pesan-pesan masuk kepada halayak ramai, khususnya anak-anak muda Pak. MRT ini kan sebuah transportasi baru buat di Jakarta. Nah mungkin sedikit Pak diperkenalkan struktur atau bagaimana sih MRT ini? Ini secara anak muda supaya biar tahu itu gimana ya Pak? Oke. Mungkin kalau terima kasih Pak Kemas, bahasa anak mudanya gampangnya di MRT ini kita tuh tugasnya ada 3 Pak. Satu, kami membangun jaringan transportasi. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan dan merawat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komersialisasi atau melakukan bisnis dari stasiun yang kami punya. Jadi di MRT ini ada 5 direktorat, 1 direktorat utama, kemudian itu ada 4 direktorat teknis kita sebut. Jadi direktorat konstruksi yang tadi membangun untuk semua fasilitas transportasi kita, kemudian ada direktorat operasi dan pemeliharaan, yaitu saat ini dipimpin oleh saya sendiri, kemudian ada direktorat pengembangan bisnis. Jadi stasiun kita, kereta kita, area stasiun itu semuanya dilakukan komersialisasi, karena pendapatan yang besar itu adalah dari komersialisasi. Kalau untuk transport itu lebih banyak ke pelayanan publik. Kemudian yang keempat adalah direktur keuangan. Itu yang memang support. Jadi ada 4. Jadi tugasnya tadi 3, membangun, mengoperasikan dan memelihara, kemudian melakukan bisnis untuk agar MRT ini bisa sustain. Nah, mungkin teman-teman muda kita ini akan mau tanya Pak. 1, panjangnya rel sampai saat ini sekarang berapa Pak? Dari Lebak Bulus Pak ya? Lebak Bulus ya? Itu panjang dari Lebak Bulus sampai yang terakhir itu berapa Pak? Ya, secara umum informasinya itu kalau dari kita ada panjang rel kita ini atau jaringan kita ini dari saat ini itu dari Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah kurang lebih 16 km. Oh, 16 km. Nah, itu terdiri dari 13 stasiun. 7 stasiun yang elevated atau kita sebut layang, dari Lebak Bulus sampai ke ASEAN ada 7 stasiun. Kemudian dari stasiun Senayan ASEAN itu dia akan turun ke bawah, ke underground atau ke bawah tanah, mulai dari stasiun Senayan sampai dengan Bundaran HI. Itu yang di depan Al-Azhar itu Pak? Al-Azhar, betul. Iya, itu dinamain stasiun apa? Tadinya namanya Sisingamangaraja, cuma atas permintaan dari ASEAN,
Jadi memang namanya di juga depan ASEAN. ASEAN, Memang itu, di depan depan ASEAN. gedung ASEAN yang lama itu, Pak. Betul, permintaan beli mereka kepada gubernur. Jadi Nah, Pak, kami kan sempat lihat itu warawirinya ya. kereta. Sekarang ini jumlahnya berapa sih, Pak? Kereta sekarang ini ada 16 totalnya. 16 itu Cuma berarti 88 gitu ya, Pak? Ya, tapi bukan. Jadi dia 14 beroperasi pada jam sibuk. Jam sibuk itu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kemudian jam 5 sore sampai jam 7 malam. Di luar jam itu hanya 7. Jadi 2 selalu standby. Karena kalau filosofinya kalau dari 14 kereta ini tiba-tiba terjadi apa-apa, ada yang bisa menggantikan. Jadi tidak boleh dioperasikan 16-16 Pak. Nah, kalau misalnya nih, Pak, kan kita tidak pernah lihat jumlah kereta kalau di bawah itu. Sebenarnya rangkaian itu berapa sih, Pak? Rangkaiannya satu rangkaian itu ada 6 cars atau 6 car ya bahasa zaman dulu ngomongnya 6 gerbong. 6 gerbong ya. 6 gerbong. Ya. Nah, kalau bukan di masa pandemi sebenarnya maksimum diizinkan itu berapa secara operasional? Kalau satu gerbongnya, Pak. Kalau di non pandemik itu kita bisa sebanyak mungkin ya. Cuma kalau kita ngomong kapasitasnya ada yang namanya AW1, AW2, AW3. Katakanlah satu rangkaian itu bisa mengangkat yang masih nyaman itu sekitar 900 sampai 1.200 orang. 6 gerbong. Iya, 6 gerbong. Itu kurang lebih seperti itu. Cuma di masa pandemi itu kadang-kadang bisa cuma waktu bulan April itu bisa 10 orang. Satu gerbong. Satu gerbong. Kata memang sempat berhenti juga, Pak ya? Sempat, bukan berhenti. Kita dari 13 stasiun kita tutup 7 stasiun. Oh, stasiunnya tutup. Iya, karena permintaan dari Pemprov untuk membantu mengurangi penyebaran wabah COVID. Oh, berarti keretanya tetap jalan? Keretanya tetap jalan. Jadi tetap kita melayani karena kan masih ada yang itu yang saya bilang tadi. Jadi kita tetap melayani walaupun isinya cuma 10 orang, Pak. Ya, karena itu tugas kami kan melayani publik. Nah, berarti start dan finishnya itu di Lebak Bulus, Pak ya? Iya, di Lebak Bulus, finishnya di BHI. Nanti kembali lagi. Kalau malam kereta itu kita ngomong dia bahasanya parkirnya tuh di 13 di Lebak Bulus, di depo. Satu di stasiun Lebak Bulus, satu di stasiun Blok M, satu lagi di stasiun BHI. Kenapa? Itu memang ada tempat bahasa gampangnya parkirnya. Jadi begitu pagi mereka akan bisa melayani sesuai dengan jadwal. Dua arah langsung gitu. Langsung 2 arah. Katakan kalau jam 5 ya jam 5 dia sudah mulai. Start jam 5, Pak? Jam 5. Jam 5. Sampai kalau normalnya kita mulai jam 5 sampai jam 12. Cuma karena pandemi ini kita batasi sampai jam, bukan kita batasi, dari Pemprov meminta sampai jam 10 malam saja. Nah, kalau misalnya nih, Pak, mudah-mudahan insya Allah selesai nih pandemi, itu rencananya apakah memang nanti sampai dari jam berapa sampai jam berapa, atau memang akan rencana 24 jam, Pak? Sementara ini dari studi di awal-awal sebelum operasi itu kita mulai jam 5 sampai jam 12 malam. Oh, 12 malam ya? Ya, belum 24 jam. Nggak tahu nanti kalau ke depan memang ada kebutuhan mungkin kita bisa lakukan itu. Nah, ini ada yang menarik, Pak. Teman-teman saya dengar dari bisik-bisiknya staf Bapak sebenarnya dari konstruksi udah masuk ya, Pak ya? Ya, saya masuk di sini waktu sebagai project manager untuk underground facility sebelum operasi, jadi 2017. Nah, kita mau tanya nih, Pak. Yep. Kebetulan Bapak kan berarti orang proyek nih, Pak. Betul. Kita pengen tahu apa sih resepnya, mulai dari pengeboran sampai yang sangat saya khususnya teman-teman banyak tanya, macet ya waktu saat konstruksi, Pak, tapi nggak ada kotor gitu, Pak. Oke. Nggak ada kotornya itu loh, padahal itu tanah dibuang nggak sih, Pak? Tanah dibuang nggak? Dibuang. Nggak pernah kelihatan loh, Pak. Ya. Kayak main sulap, kayak ada apa ya? Iya, kayak di busir gitu loh. Iya. Itu gimana, Pak ya? Jadi kalau kita selalu penggalian terus menerus pada saat itu, cuma tanah dibuang selalu malam, Pak. Jadi begitu sudah tengah malam lah dibuang, ada tempat tertentu sesuai dari pemerintah daerah minta. Nah, kalau
Kenapa selalu bersih? Kita disiplinkan, Pak. Jadi begitu mobil itu sebelum keluar, bannya kan sudah dibersihkan dulu dari pagar proyek. Jadi yang di dalam proyek mungkin kotor. Keluar, begitu keluar sudah bersih. Kadang-kadang masih ada percikan-percikan sedikit tanah itu langsung kita bersihkan, Pak. Itu ada tim khusus itu? Ada dari kontraktor yang memang. Kita itu waktu intinya pada saat pembuatan tender itu, Pak, di situ harus clear. Ini kami sedang kerjakan di fase 2. Bapak bisa lihat itu sangat bersih dan malah tidak kelihatan seperti proyek. Nanti kita sampaikan itu. Iya, itu banyak yang melihat ini sebenarnya kerja apa enggak sih? Iya. Karena memang dia di dalam, Pak ya. Iya, betul, Pak. Sampai termasuk juga waktu pas bikin flyover-nya itu. Ya. Flyover-nya nggak ada sama sekali. Waduh. Nah, ini saya sih nasionalis, Pak. Yap. Tapi kan untuk kepentingan yang seperti contoh baik itu kan sebenarnya tiap-tiapnya apa sih, Pak sebenarnya? Okay. Apakah memang ada dana khusus misalnya untuk pembersihan segala macam, itu gimana sih bedanya ya? Kebetulan saya tahu Jepang, Pak ya. Jepang ya. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, sama kontraktor kita? Nah, saya nggak banding-bandingin, tapi ya kebetulan saya banyak bergaul di bidang itu, melihat MRT kok cantik. Ini kerja apa enggak sih? Kira-kira ya, gitu. Ya. Itu apa sih, Pak? Gimana sih, Pak? Mungkin awal-awalnya dulu kita, awal-awal operasi sebelum saya bergabung di MRT, kita banyak belajar dari Jepang juga ya, budaya mereka bersih. Tapi begitu ke sini kami masuk, ya kita yang malah memimpin mereka, Pak. Dari sisi kebersihannya, dari sisi safety-nya, dari sisi keamanannya. Jadi kalau Bapak tanya resepnya, sebenarnya pada saat sebelum tender itu kita sudah buat kriteria-kriterianya lah, Pak. Ya kan Bapak di project-nya. Nah, itu tidak cuma ngomong teknis pengerjaan, tetapi juga bagaimana memastikan kerapihan, kebersihan. Bahkan sekarang dengan COVID ini, protokol COVID-nya harus dijalankan. Ya, dampaknya memang mungkin ada biaya di situ, kemudian ada waktu. Nah, semua kita harus koordinasi dengan JIK, Pak. Nah, jadi kontraktornya pun kita ngikutin pada saat yang terlibat juga banyak dari Jepang, tapi kerjasama dengan Indonesia. Sebenarnya perusahaan Indonesia juga bisa belajar, Pak, dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada. Dan di Indonesia pionir ya? Ya. Pionir ya? Iya, untuk ya, MRT. Nah, apakah saat ini perkembangan MRT sesuai dari tahun berapa sih mulai start fisik? Fisik itu dari 2011, Pak ya. 2011 ya? Ya, jadi MRT itu sendiri berdiri itu di 2008. 2011. Ya, mungkin fisiknya mulai di 2013 selesai di 2019 kita, Pak. Nah, apakah sesuai dengan rencana bahwa sekian tahun ini berjalan sudah mulus, apa dalam arti jumlah penumpang segala macam sampai dengan tahun 2020 lah, Pak? Oke. Kalau sebelum pandemi, Pak, bahkan itu jumlah penumpang itu lebih dari yang diprediksi. Jadi di 2019 itu, Pak, kami itu cuma berani menargetkan karena kita mulai di bulan Maret, tanggal 24 Maret 2019. Jadi dari studi itu mengatakan bisa hampir 130-an ribu. Cuma waktu itu kita belum berani karena kita pikir wah kita masih baru, perlu edukasi. Jadi kita targetkan waktu itu 65.000. Itu pun kita dengan segala macam cara. Ternyata, Pak, itu akhir tahun 2019 di Desember alhamdulillah kita bisa memiliki rata-rata 85.000, Pak. Lebih ya. Betul. Bahkan beberapa untuk di weekend itu penumpang itu tuh bisa dalam satu hari itu 130.000, Pak. Jadi di luar bayangan kita. Nah, dari situ kita buat lagi di 2020 100.000. Ternyata begitu baru mulai Januari Februari bagus, Pak. Tapi Maret karena COVID, karena pandemi, jadi turun. Jadi kalau disampaikan bahwa itu sesuai dengan ini lebih, Pak. Melebihi target, Pak ya? Melebihi target. Kemudian untuk kita ada yang namanya non-fare box. Non-fare box itu, Pak,
Jadi pendapatan di luar tiket. Jadi kalau tiket itu kan memang kita tidak ada untung situ karena itu lebih ke pelayanan. Katakan harusnya penumpang bayar X, tapi dari pemerintah ngomong enggak, cuma 14.000. Nah sisanya dibayarkan oleh Pemda. Jadi kita nggak punya nggak banyak bisa bermain. Tapi dari iklan, dari kegiatan-kegiatan retail di stasiun, di situ yang kita bisa. Kan kami ini perusahaan BUMD Pak, jadi kecil sebenarnya. Tapi karena mungkin semangatnya seperti semangat swasta dan swasta asing gitu ya, kita memang ingin jadi operator kelas dunia Pak, dan itu kita yakinin kita sudah sangat dekat untuk menjadi sejajar dengan perusahaan-perusahaan di luar seperti Singapura MRT atau Hong Kong. Oh, udah mirip Pak. Kalau kita masyarakat melihatnya, wah ini udah kayak Singapura benar. Betul Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Karena kebersihannya, terus situasinya segala macam. Ya. Baik teman-teman, sesaat lagi kita akan tanya bagaimana proses dari pelaksanaan operasionalnya segala macam. Sesaat lagi kita bersama Pak M. Effendi. Oke, kita kembali lagi bersama Teras Channel. Untuk itu kita masih bersama dengan Pak M. Effendi. Pak Effendi, kita lanjutin Pak ya. Baik, Pak. Kita santai aja nih Pak. Yep. Bapak kami nggak bisa kasih minum nih karena bulan puasa. Iya bulan puasa Pak. Pak ini kan Bapak juga mengetahui lah karakter atau budaya atau apa di Indonesia ini kan terbiasa dengan buru-buru, terbiasa cuek, terus juga ya boleh dikatakan put lah, attitude kita agak-agak tergantung lokasi gitu. Nah, tapi saya lihat dan kebetulan saya pernah melakukan ngabisin duit sampai 100.000 Pak. Pengen bolak-balik. Nah, saya lihat manajemennya, operasionalnya sudah ya seperti yang di luar sana ya. Di luar sana, terus juga saya lihat juga bersih, suasananya adem, nyaman. Sudah itu dibikin juga beberapa fasilitas-fasilitas yang saya lihat itu udah mirip banget lah. Nah, perubahan kultur kayak gini nih gimana cara MRT mengemasnya nih Pak? Ya, terima kasih Pak Kemas ya. Tentunya tidak gampang ya. Cuma waktu sebelum kita operasi kita sudah pastikan bahwa kita harus jaga kebersihan, keamanan, dan keselamatan penumpang. Karena kalau ngomong ini waktu itu alternatif transportasi Pak, bukannya satu-satunya pilihan. Jadi kami harus bersaing dari sisi pelayanan yang terbaik. Kalau ada transportasi lain Bapak bisa lihat mungkin ada kejadian, ada kecelakaan, biasanya kita penuh. Kalau kami kejadian apa besok orang nggak akan naik Pak. Iya. Nah, karena saingannya banyak. Nah jadi waktu itu begitu kita sebelum mulai kita yakin kenapa? Kita lihat orang Indonesia sebenarnya gampang diatur Pak. Bapak aja kalau ke Singapura begitu Bapak turun dari pesawat langsung berubah kan? Iya Bapak. Betul. Jadi nggak buang sampah sembarangan, antri, beli makanan ini tidak ada yang nyuruh kan Pak. Bapak malu sendiri kan? Nah di MRT akhirnya kita buat itu aturan itu. Kita pertama-tama harus pastikan mengantri, tidak boleh buang sembarangan. Jadi ada namanya di MRT itu ada area berbayar, area tidak berbayar. Maksudnya area tidak berbayar begitu Bapak masuk, sebelum Bapak tap in di passenger gate untuk bayar itu namanya area tidak berbayar. Begitu Bapak masuk itu namanya area berbayar. Nah, sampah, makan, minum boleh di situ, ada kotak sampahnya. Tapi di dalam area berbayar atau pit area itu tidak ada kotak sampah sama sekali. Kenapa? Kalau kami ada kotak sampah orang Indonesia, ya nggak orang Indonesia, umumnya orang akan buang sampah, terus kadang-kadang sampahnya penuh, dia buang di luar kotak sampah. Jadi awalnya kita diprotes Pak, ada yang caci maki lah, ini gimana nih nggak ada asalnya nih, mati kita. Kalau ada sampah gimana? Karena ya kamu sebelum masuk buang di sini. Kalau di dalam saya ada sampah, ya nggak pegang. Di luar negeri pun gitu, kita makan permen, sampahnya kita kantongin. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian kalau ada itu kita harus ada petugas Pak untuk mendirikan itu. Kemudian antri sebelum masuk naik kereta
kita juga mungkin 3 bulan awal tuh kita atur Pak, tolong ini naik eskalator pun kita selalu awasi, tolong ini itu pelan-pelan dari sampai harus tegas. Karena kita konsisten, semua dari manajemen sampai teman-teman yang di lapangan lakukan hal yang sama, bahasa kita sama. Setelah 3 bulan, alhamdulillah rapi Pak. Sampai sekarang, alhamdulillah bisa Pak. Dan sekarang ada banyak peraturan yang kita buat, tidak boleh berbicara pada saat pandemi di dalam kereta, langsung dipatuhi Pak. Itu Pak, jadi kuncinya kita buat rencana, tentunya sistem manajemen dibuat bagus, SOP-nya clear, petunjuk di Indonesia harus clear, kemudian disiplinnya, penegakannya, terus komitmen dari pimpinan bawah, atas sampai bawah, kita mesti kasih contoh Pak, leading by example gitu. Terus to be seen harus terlihat bahwa kita tidak melakukan hal yang itu, insya Allah jalan Pak. Itu bisa dilakukan di mana-mana juga Pak. Nah, tanya bocoran nih Pak. Yep. Ini sebenarnya semua rencana segala macamnya itu ini orisinil Indonesia atau serapan dari si investor Pak? Ini original dari kita Pak. Wow. Jadi Jepangnya tidak ikut campur untuk hal-hal kedisiplinan seperti ini. Wow. Kebetulan kita kan memang dari direksinya banyak orang swasta, semuanya swasta. Berarti punya tekad baru ya Pak ya? Betul Pak. New tekad ini Pak. Wah, berarti ini yang harus dicontoh ini. Betul. Karena saya lihat contoh nih Pak ya. Misalnya waktu itu saya di mana ya? Oke, di Al-Azhar. Ya. Al-Azhar kan ada beberapa kementerian di situ. Ya. Garis kuning masuk sama keluar kan sudah ada. Ya. Dia ngantri Pak. Ya. Jadi keluar dari masuk ke gerbong ngantri dengan mengikuti jalur kuning, misalnya gitu ya. Keluar juga dia ngantri, keluar. Sampai di kantor kementeriannya berapa gerubuk juga. Gimana tuh Pak? Betul Pak. Kita juga suka dengan cerita. Kalau masuk MRT ada yang nulis di Kompas kalau kita baca. Dia jadi manusia lain. Iya. Dia begitu masuk MRT dia tertib. Iya. Begitu dia keluar dia buang sampah sembarangan. Ya tapi mungkin Pak, PKN MRT kan ubar Jakarta, mungkin pelan-pelan mungkin Pak ya. Pertama dia MRT dulu. Karena kan Pak Gubernur juga sudah mulai nih merapikan kayak jalan segala macam. Nah mungkin pelan-pelan paling tidak Jakarta harusnya punya budaya yang bersih, antri. Tapi kalau saya lihat juga kalau pagi-pagi yang di Transjakarta itu mau naik juga ngantri Pak. Bahkan saya pernah lihat di Sudirman itu kalau pagi dia mau naik jembatan penyeberangan di beberapa tempat itu ngantri Pak. Ya. Jadi mereka dulu kan mungkin desak-desakan ini ya. Nah itu sudah mulai berjalan juga Pak. Karena saya lihat ada dampaknya, ada efek dominonya dari MRT. Akhirnya beberapa hotel pun membuat arah jalur kuning masuk elevator itu sesuatu bagus. Padahal itu nggak ketikit. Padahal kami kebetulan dapat itu udah 15-20 tahun yang lalu Pak. Tapi nggak pernah dilakukan. Karena ada beberapa hotel akhirnya menerapkan itu mungkin nyontek juga. Betul, mungkin pertama mereka nggak percaya yang Indonesia itu. Iya bisa diatur sebenarnya Pak ya. Ternyata kan bisa Pak, asal konsisten dari kata. Iya. Baik Pak. Kalau sekarang kita tanya nih masalah lebih ke spesifik operasionalnya Pak. Baik. MRT ini listrik Pak ya? Listrik Pak. Betul. Listrik ya. Ya. Nah, kalau boleh tanya nih Pak, jadi listriknya itu sepanjang jalur itu di atas apa di bawah Pak? Di atas Pak. Jadi istilahnya itu bahasa teknis itu listrik aliran atas Pak. Sama dengan kayak dipakai oleh KRL. Oh Jabodetabek itu. Jabodetabek. Oh sama. Sama Pak. Dulu mungkin nyonteknya dari sana Pak. Ada juga yang memang di bawah, ada plus minusnya Pak. Nah, ini tanya gerbongnya Pak. Yep. Gerbongnya itu sama nggak sih sama yang KRL tuh? Sama Pak, lebarnya sama. Oh sama. Dia 1067 ininya, relnya. Jadi gerbongnya sama. Dulu mungkin zaman dulunya tuh waktu pada saat awal-awal mungkin yang saya dengar itu bisa nyambung ke KRL atau gimana. Cuma makanya tipenya kurang lebih sama. Sebenarnya Pak,
Yang lebih bagus kalau di luar itu sudah lebih lebar. Ini kan Nero Pak, jadi yang kereta yang kita punya ini agak sempit. Kalau Bapak misalnya yang mungkin pernah lihat di misalnya kayak di Korea atau di mana itu dia lebarnya bisa 1457 Pak. Lebar sekali Pak. Dan itu kenapa daya angkutnya bisa lebih tinggi. Lebih efisien kan? Karena gerbongnya lebih lebar, panjangnya sama. Nah, harusnya ke depan seperti itu. Cuma sekarang karena sudah seperti ini, nanti sampai fase 2 ke Ancol Barat itu juga tetap menggunakan ini. Kecuali kalau jalur yang lain Pak. Baru. Mungkin nanti tahun berapa Pak sampai ke kota itu Pak? Insya Allah kalau sampai kota itu 2027 Pak. Harusnya 2025 selesai. Cuma karena pandemi ada karena sedikit. Nah ini yang sekarang lagi berjalan ini ada 2 stasiun Sarinah dan Monas. Insya Allah tahun 2025 dioperasikan Pak. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan tanya lagi masalah dengan lebih ke teknisnya gitu Pak ya. Yep. Baik, sesaat lagi akan kami lanjut dengan Pak M. Effendi. Baik, kita balik lagi bersama Teras. Kita akan tanya lagi, banyak kita yang perlu kita korek dari Pak M. Effendi. Pak Effendi, dengan berjalan kalau parameter 1 sampai 10, target yang target maupun harapan yang tadi budaya masyarakat yang dirubah gitu ya, kultur yang dirubah itu, kalau secara target lah angka 1 sampai 10 berapa Pak? Yang sudah tercapai ya mungkin? Iya. Mungkin kalau ngomong di target awal Pak, kita sudah mencapai 9 kali Pak ya. Ya, tapi kan kita nggak boleh puas nih Pak. Kita harus lebih baik lagi setiap hari. Di agama kita juga mengajarkan agar lebih baik. Jadi sekarang kita awal-awal, tapi kita selalu ngomong ubah Jakarta. Jadi yang kita ubah dari culture-nya, cara bertransportasi. Bahkan sekarang kita nggak ngomong lagi cuma transportasi, jadi beyond transportation. Jadi kita lari lagi. Jadi dulu orang naik kereta, sekarang kita ngomong lifestyle-nya. Jadi MRT ini sekarang bukan cuma jadi kayak transport publik Pak. Kita sudah jadi lifestyle, kita sudah masuk ke kita sekarang lagi namanya transformasi digital Pak. Jadi si MRT sendiri. Jadi dulu pakai kartu, sekarang salah satu inovasinya misalnya dengan QR code, dengan aplikasi. Nah ini sekarang kita lagi membangun ke sana Pak, karena banyak anak muda yang memang tantangannya ke sana gitu. Mereka ngetap aja gitu Pak. Ngetap aja Pak. Dulu kartu kita tuh bisa yang Bapak pakai kalau beli MTP itu namanya itu 0,3 detik. Ya. Dengan QR code sangat cepat. Sebelum itu Bapak sudah bahkan nanti ke depan seamless Pak. Bapak dari rumah Bapak mau naik MRT nih. Bapak tinggal katakanlah yang gampang di Ciputat. Mau ke Monas. Bapak dengan aplikasi Bapak langsung naik katakanlah ojol atau online dari Ciputat diantar ke stasiun MRT. Terus Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus Bapak udah sekali bayaran tuh. Tapping, naik MRT turun di Bundaran HI. Turun lagi sudah ada kendaraan yang jemput di sini. Sampai ke sana. Jadi terintegrasi. Iya, terintegrasi Pak. Nah itu yang sedang kita bikin. Jadi kita kerjasama banyak nih Pak dengan Transjakarta, dengan PPD, dengan beberapa transportasi online agar ke sana. Jadi kita ingin kemudahan orang, istilahnya first mile sampai last mile-nya itu Bapak dari rumah tinggal pencet datang kendaraan, tinggal turun naik nyambung. Gitu, saya tertarik dengan dan saya baru dengar ini. Mungkin kurang publikasi atau gimana? Ubah Jakarta itu sejak kapan Pak? Ubah Jakarta itu sejak dari MRT dibuka Pak. Jadi memang tagline kami ubah Jakarta. Dulu mimpinya mengubah perilaku orang Jakarta dalam bertransportasi. Jadi segala macam yang kita ubah dari cara bertransportasi, yang tadinya nggak mau antri jadi antri. Itu dari Pemprov atau dari MRT? Dari MRT itu Pak. Dari MRT. Dari MRT Pak. Oh bagus itu. Iya Pak. Teman-teman, jangan lupa ubah Jakarta. MRT yang punya ide ceritanya tuh. Iya. Oke Pak, ini MRT boleh dikatakan pionir, terus jadi banyak jadi ikon. Ya.
banyak nggak sih? Ada penghargaan nggak sih Pak dari pemerintah atau dari masyarakat atau dari mana? Penghargaan apa yang didapat dari MRT? Banyak sekali Pak. Banyak ya? Kita sampai takut sendiri. Banyak usah tanya tadi. Banyak, Pak. Jadi baik dari dalam maupun dari luar negeri kita dapat dari sisi quality juga kita pernah dapat gold kategori. Konstruksi pasti itu Pak ya? Konstruksi dapat. Tadi bagus yang pasti, apa bersih tadi ya? Ya bersih. Itu dapat ya? Ya. Kalau safety untuk ISO kita udah dapat Pak. Bahkan dari luar itu kita bisa dapat bisa juga untuk yang lebih sampai Pak ruang menyusui kami itu Pak yang di dalam stasiun itu. Di stasiunnya ya. Kita dapat penghargaan. Dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Mereka melihat MRT sangat memperhatikan itu. Dari kita mungkin kalau dari 2019 sampai 2020 Pak, bahkan di 2020 pun kita dapat penghargaan itu mungkin lebih dari 20-an Pak ya. Baik dari luar maupun dari dalam, dari sisi bisnis, dari sisi quality, dari sisi bahkan kita dapat Indonesian Trust Companies based on corporate governance perception. Pemerintah pusat atau pemerintah kementerian Pak? Kementerian ada Pak, dari perhubungan itu dapat trofi untuk manajemen keselamatan transportasi. Kita mendapatkan itu cukup tinggi. Jadi kita kaget juga Pak, kita baru kemarin sore, tapi kita sudah banyak dapat penghargaan. Jadi itu yang kami selalu mikir, kita harus hati-hati lagi, jangan takabur, membuat kami lebih yang susah kan menjaga Pak. Nah, itu yang membuat kami lebih semangat lagi. Ini kita harus lebih baik lagi. Pariwisata kita dapat juga Pak. Iya Pak. Banyak ya. Berarti memang tidak salah lagi nih MRT bisa sebagai ikon perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD terkenal. Tapi MRT berapa persen provinsi Pak? Pemerintah provinsi? MRT ini dimiliki oleh katakanlah 100% oleh Pemprov DKI Pak. Jadi kepemilikannya ya 90% Pemprov, tapi 1% BUMD-nya Pemprov juga. Jadi ujung-ujungnya memang punya Pemprov. Kami ini urusan BUMD ya belum terlalu besar Pak, cuma mungkin dengan kinerja yang kami bekerja dari hati, terus memang ingin mengubah Jakarta, itu yang membuat MRT dari pimpinan sampai ke bawah itu kita punya semangat yang sama Pak. Saya tertarik dengan ubah Jakarta itu Pak. Jadi ubah Jakarta ini bisa jadi hashtag memang, dan ini mesti diviralkan harusnya ya. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya mungkin di stasiun-stasiun itu mungkin udah mulai banyak kata-kata hashtag ubah Jakarta itu. Baik ya. Baik Pak. Sekarang kita mau tanya, misalnya nih Pak, maaf amit-amit cabang bayi ini Pak. Ya, Pak. Lampu mati gitu loh Pak. Ya. Pas di bawah tuh gimana sih Pak? Kalau lampu mati kita sudah ada, nah ini desainnya bagus Pak. Ini seperti desain di oil and gas. Jadi kalau lampu mati otomatis ada emergency light-nya hidup Pak. Tapi untuk ke evakuasi, bukan pengoperasian kereta. Kalau untuk pengoperasian besar sekali. Jadi kalau lampu mati, penumpang akan diselamatkan, terus dibimbing keluar. Tapi sebelum ke situ Pak, kami itu ada sistem listrik di MRT itu kita punya langganan dengan PLN itu premium Pak istilahnya. Jadi kita punya 2 Pak. Jadi hot standby Pak. Jadi kalau satu jalur itu mati, yang ini otomatis. Jadi waktu saya baru masuk dulu saya tanya ini gimana nih? Enggak Pak, enggak mungkin mati. Oh kok bisa ya ini kalau sampai yang jalur 1 mati, yang 2 mati. Saya bilang kalau dua-duanya mati, ya Pulau Jawa mati Pak. Jadi kami tuh ngambil dari utara dan selatan. Utara selatan ya, itu Pak. Cuma saya nyesel juga Pak nanya itu waktu itu. Jadi pernah kejadian di bulan Agustus Jawa mati Pak gara-gara pohon sengon itu Pak. Nah, itu mati itu. Nah jadi gitu Pak. Jadi kita sangat aman. Jadi sampai pun dua-duanya mati, kita ada di stasiun langsung hidup ada genset Pak. Oh genset ada. Oh genset itu untuk evakuasi Pak. Untuk evakuasi. Ya untuk evakuasi peralatan yang penting. Nah sekarang yang ada ini berapa panjang tunnel kita Pak?
16 km Pak. Oh, panjang tunnelnya Ya, 16 16 km ya. Tapi kayak di film-film itu. Oh, sorry, kalau tunnelnya sendiri kurang lebih 6 km Pak. 6 km. Karena kan itu underground. Underground. Kalau untuk track elevated sekitar 10 kilo Pak. Oh. Jadi dulu Pak, dari kilo ya. BHI sampai ke Senayan. Oke. Nah, kalau 6 kilo itu kan berarti kayak di film-film itu kan ada juga nanti buat kalau misalnya untuk udara Yep. segala macam ada tuh Pak ya. Ada Pak, di situ di setiap stasiun itu ada 3 gedung. Kalau Bapak lihat, kalau perhatikan ada namanya cooling tower city. Itu biasanya untuk sirkulasi udara Pak. Ya Bapak paham lah itu kan, untuk pendinginnya. Kemudian ada namanya lagi ventilation tower Pak di ujung-ujung. Jadi itu lebih ke memastikan di terowongan itu terjaga suhunya. Itu juga kalau sampai terjadi kebakaran, nanti dari sini akan niup asap ke ventilasi tower yang selanjutnya. Jadi sistem safety-nya itu canggih Pak. Jadi harusnya kalau terjadi kebakaran, insya Allah aman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi Pak. Ya. Jadi ada sedot isap. Ya sedot isap Pak, betul. Ya. Sedot isap. Baik Pak. Nah, itu kalau lampu mati. Kalau misalnya terjadinya apa istilahnya itu kemungkinan nggak ada akibat gempa, karena kan Jakarta juga rawan gempa nih Pak. Pertama masalah dengan flyovernya, kedua mungkin ya undergroundnya. Nah, ini supaya masyarakat juga pada tahu, nggak takut-takut gitu loh Pak. Kalau desainnya MRT itu Pak tahan gempa sampai saya lupa 8 sampai 9 skala Richter. Jadi memang tinggi sekali Pak. Jadi harusnya kalau gempa-gempa yang umum itu kita masih aman. Kan beberapa kali dari 2019 itu ada terjadi gempa. Nah itu kita ada prosedurnya Pak. Jadi jangan takut. Begitu ada gempa, SOP kita ngomong kereta nggak boleh bergerak. Harus diam Pak. Nah itu dia diberhentikan karena kereta-kereta kan dikontrol dari Lebak Bulus Pak. Nah itu jadi drivernya atau masinis itu tidak mengoperasikan. Nah setelah dinyatakan aman, nanti akan dicek dulu jalurnya. Jadi orang itu kalau itu gempanya sangat ringan, ada ngecek aman baru jalan lagi Pak. Itu Pak. Baik, kalau kita lihat, ya mohon maaf Pak Fendi, Pak Fendi menguasai sekali nih. Menguasai sekali sehari-hari. Karena kerjaan sehari-hari, jadi dia ini banget detail ya, mengetahui detail, seorang direksi yang bisa mengetahui detail. Tapi memang itulah salah satu job desk dari Direktur Operasi dan Maintenance. Kita akan tanya kenapa sampai bisa terjebak atau mungkin masuk ke dalam ini sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi ke Teras Channel. Nah, Pak Effendi, ceritanya nih, cerita sedikit dong perjalanan karir ya. Itu saya dengar Bapak ini dulu lama di luar negeri katanya Pak ya. Iya. Orang luar negeri, jangan keturunan luar negeri gitu. Itu gimana Pak? Perjalanan kamu sampai sekarang mantap di MRT ini gimana Pak? Oke, dulu saya memang di Qatar Pak, di tahun 2005. Oh, negara kaya tuh Pak? Iya Pak, kerja di perusahaan minyak, tapi di bagian proyek Pak. Oke. Sampai 2017, jadi ada 12 tahun lah saya di sana. Tapi sebelumnya memang saya dulu lulus kuliah di Unpar Pak, di Bandung. Saya teknik sipil, terus saya kerja di Batam, di perusahaan minyak, di McDermott, kemudian sempat ke Jakarta, di Sukuvindo, juga sempat juga di Teknip, kemudian kembali lagi ke McDermott di Jakarta Pak. Mungkin ada 14 tahunan lah saya kerja di McDermott itu kontraktor anjungan lepas pantai. JT. Ya, yang bangun anjungan lepas pantai minyak Pak. Nah, di situ saya 2002 saya pindah ke Qatar. Di situ pun di perusahaan ini itu saya jadi di proyek gitu. Nah, 2017 itu kan ada mulai ada krisis lah Pak, waktu itu minyak turun segala macam. Ya sudah, kita ada downsizing apa namanya itu strukturnya ada perubahan, terus kita kembali lah. Tapi lucunya beberapa, sebenarnya 1 tahun setelah itu kita diminta balik lagi Pak. Cuma sudah kadung cinta Indonesia. Nah, jadi saya pulang, saya ditawarin di MRT Pak itu, untuk jadi project manager underground facility. Nah kemudian di 2018 Bapak, setelah setahun lebih saya masuk di MRT,
saya ditawarin dan ditunjuk oleh Pak Gubernur untuk jadi direktur operasi dan pemeliharaan, Pak. Jadi ini barang baru buat saya, Pak. Jadinya ini banyak yang mesti saya belajar segala macam ya. Ya kira-kira itu Pak perjalanan. Jadi saya lulus tahun 90, kemudian ke Qatar 2005, kembali lagi 2017 ke Jakarta. Tadinya dulunya saya udah nggak mau kerja, Pak. Saya pengen punya pesantren, saya pengen sudah punya bisnis restoran dulu, ya udahlah. Tetapi Allah mengizinkan yang lain, Pak. Saya ternyata sudah kerja lagi, ya sudah. Saya syukurin, Pak. Ya, berarti memang dari perjalanan karir Bapak banyak di perusahaan-perusahaan asing memang ya. Betul. Makanya mungkin terdidik di situ, di kedisiplinan bekerja segala macam gitu, Pak. Iya, 22 tahun lah saya perusahaan Amerika, Pak. Iya, makanya Pak. Nah sekarang ditanya nih, Pak. Ini kalau mudah-mudahan nggak salah nanya saya, Pak. Ini kata negara kaya tuh, Pak. Iya, udah enak dulu. Betul. Nggak lagi paling sih kalau orang-orang saya, kalau misalnya kru saya pasti ngomong gitu. Ya, gajinya jauh lebih besar, segala macam, hidup enak. Ya. Nggak pernah kepanasan walaupun negaranya panas, Pak. Ya, betul, Pak. Itu gimana sih, Pak? Ya terus terang, Pak, memang kalau dari sisi penghasilan di sana jauh lebih baik, Pak. Dan kerjanya pun, Pak, di sana jauh lebih santai, Pak. Di sana kerja paling 7 jam sehari, Pak. Masuk jam 7, pulang jam 3, gitu-gitu ya. Ya cuma memang setelah kita kembali di sini kerja kita jauh lebih keras, Pak. Masuk jam 8, pulang jam 5, tapi prakteknya saya bisa jam 7, selesai jam 8, jam 9. Nah, kepuasannya lebih banyak di sini, Pak. Kalau duit, Pak, ya nggak habis-habis, Pak. Kalau dicari ya kita nggak kaya, cuma ya alhamdulillah cukup. Anak-anak sudah selesai. Jadi ya sudah saatnya kita mungkin membantu negara. Membantu negara. Jadi ada menularkanlah ya ilmu-ilmu yang kemarin ini. Betul, Pak. Tadinya kita sudah kerja di sana, sudah membantu negara Arab. Ya ada saatnya udah kita bantu negara sendiri lah, Pak. Jadi mungkin teman-teman yang di luar ya sudah kalau cari duit nggak bisa, sudah kembali kita membangun negeri lah, Pak. Iya. Dengan segala keterbatasan. Kembali membangun negeri itu hashtag yang baik, Pak. Betul, Pak. Makasih, Pak. Jadi sebenarnya Pak Effendi ini kerja di McDermott, terus akhirnya ke Qatar, ya sama juga itu manajemennya Amerika juga itu. Betul, jadi betul. Sistem dan ini sebenarnya nyambung, Bapak tuh ya. Iya, betul, Pak. Sambung, Pak. Nyambung. Nah Bapak bawa balik sini. Betul. Membangun negeri tadi. Iya, jadinya saya pakai untuk mengembangkan tim-tim di tempat saya juga, Pak. Oke. Dan juga di MRT, Pak. Oke. Nah, Pak, sedikit di segmen terakhir ini ya, kami coba masa kecil atau segala macam background kalau Bapak nggak keberatan tadi, Pak. Ya, itu Bapak berasal dari mana segala macam gitu, Pak? Saya ini, Pak, aslinya dari Sumatera, Pak. Tepatnya saya dari Palembang, saya, Pak. Saya lahir di Palembang sampai SMA di Palembang, lulus SMA saya baru ke Bandung. Nah, jadi saya sudah di Bandung itu betul-betul jadi anak rantau, Pak. Setelah lulus baru ke Batam, ke Jakarta. Jadi uang Palembang, Pak. Aktivitas dulu SMA apa, Pak? SMA. Olahraga juga apa sekarang? Olahraga iyalah, Pak. Olahraga pasti dulu kan aku mengendalah ada badminton. Oh, badminton. Tahu aja seorang direktur operasi MRT berasal dari Palembang yang kebetulan memang dari mudanya memang sudah berusaha keras gitu. Jadi besar setelah Palembang kuliah di Bandung. Di Bandung, Pak, di Parahyangan. Dari Parahyangan itulah selesai akhirnya ke Batam tadi, Pak. Ya, ke Batam. Oke. Anak berapa sekarang, Pak? Anak 2, Pak. Alhamdulillah, Pak. 2 ya. Satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan sudah selesai, alhamdulillah, masternya. Yang laki-laki labung lagi, Pak. Oke. Ini, Pak, dengan kondisi Bapak kan juga tahu kondisi Jakarta segala macam, yang kemacetan segala macam. Nah, juga
merasakan dulu pernah jadi anak motor lah ya. Pandangan Bapak melihat anak-anak sekarang atau mungkin memotivasi lah itu kebut-kebutan, tabrakan. Sudah itu kalau lampu merah duluan, berapa banyak tabrakan gara-gara menerobos lampu merah itu. Ya. Menurut Bapak gimana? Ya mungkin Pak, kalau zaman kita kecil itu balapan itu kan kita masih ya balap-balap liar tuh masih agak ada etikanya. Masih ada etika gitu dulu ya. Kalau yang sekarang ini kan Pak, kadang-kadang kalau kita perhatikan melawan arah, terus serobot-serobotan, lampu merah diterobos. Itu balik lagi sih kalau aku ngomong dulu kita mungkin takut dengan polisi Pak. Iya. Jadi kalau udah polisi itu kita lari Pak. Sekarang ini mungkin nggak terlalu takut. Aku juga tidak ngerti kenapa. Jadi makanya jadi berani melarang. Kita mana berani dulu melawan arah Pak. Nah itu mungkin kalau saran aku sih mungkin masukannya penegakan hukumnya yang mungkin tidak setegas dulu Pak. Kalau dulu kita takut Pak dengan polisi. Nggak polisi kita berlari. Nah, sekarang ini mungkin itu Pak mungkin budaya etika itu ya. Etika. Iya, kalau dulu kemarin kami nengok memang berarti nah mungkin bisa belajar sama manajemen MRT nih Pak gimana cara merubah karakter building atau kultur ya. Ya bisa Pak, ya insyaallah bisa kan Pak. Memberikan saran paling tidak ya kepada itu ya. Ya. Tapi memang sekali lagi kadang-kadang tuh dari pemimpin juga sekali. Betul Pak. Pemimpinnya bagaimana orang akan ikut juga. Iya. Ya dia ngerti kan kita harus tadi aku sampaikan leading by example Pak. Kita nggak cuma ngomong, tapi kita mesti tunjukkan apa yang kita ngomong itu kita jalani. Jangan heran Bapak kalau saya naik MRT, saya tiba-tiba misalnya katakanlah saya nggak sengaja ngebuka masker Pak. Itu petugas security saya berani berbahaya Pak. Karena kita ngomong siapapun harus Anda tegur, sampai biru pun Anda tegur. Jadi mau masuk kereta pun harus tertib. Jadi kalau sampai dia nggak negor, kita tegur dia Pak. Jadi dia berani Pak. Jadi siapapun dia akan ingatkan. Pernah kejadian saya bawa satu menteri Pak dengan satu selebriti lah naik MRT, mereka buat podcast juga seperti Bapak. Itu ngomong dia, saya diemin, saya ngetes petugas di dalam kereta, didatengin Pak, mohon maaf Pak Menteri ini nggak boleh ngomong, ini ada tulisannya bahwa di sini ada tidak boleh ngomong. Patuh menterinya, kita ajarin caranya negur dengan sopan, menterinya jadi malu-malu Pak. Akhirnya dia begini-begini, dia masuk. Kalau Bapak kapan-kapan ada podcastnya dia begini dia malu nggak boleh ngomong gitu. Nah itu Pak, jadi balik lagi yang Bapak ngomong tadi dari pimpinan teratasnya dan kita mesti konsisten. Betul itu. Pak, karena banyak sekali pengalaman dari muda, juga Bapak juga banyak ya maaf ngomong, berarti Bapak memang dari mudanya sudah terdidik lah ya, terdidik keras untuk berusaha untuk membiayai sekolah Pak ya. Nah, ada tip nggak? Bukan tip dulu, cerita lucu lah Pak. Satu untuk teman-teman. Ada cerita satu lucu nggak? Jadi bisa di-share. Apa Pak ya mungkin ya? Mungkin di MRT atau di mana gitu. Kalau lucu cerita-cerita kuliah mungkin Pak. Ya, kalau kuliah dulu kan kita namanya budak muda Pak. Jadi sama kawan aku nih di Bandung itu kan ceweknya cakep-cakep Pak. Jadi aku duduk dengan kawan aku, dia bawa motor, aku dibonceng. Tiba-tiba di kanan ada cewek cakep Pak. Dia ngomong, mana itu? Dua Pak. Jatuh gitu Pak. Rupanya di depan ada lubang Pak. Jadi kita cewek yang rapat, dapat malu. Itu saya nggak pernah lupa itu Pak. Itu di Bandung. Di Bandung gitu Pak. Tapi kawan yang sebetulnya salah kawan depan itu yang bawa dia nggak lagi di jalan dalam kelas Pak. Kami di depan studio Pak. Studio itu eksotik gitu. Iya jadi gara-gara meleng lihat cewek.
Ada lubang, kita jatuh, Pak. Sebenarnya sakitnya tak seberapa. Iya, malu. Tapi itu nggak kenceng, jadinya terlalu. Baik, Pak. Nanti kami izin mungkin akan mencoba melihat ke stasiun apa namanya stasiun Pak ya, Pak Bos ya. Nah, di segmen terakhir ini Pak, mungkin sebelum Bapak nanti memberikan motivasi, tapi kami kasih pilihan game Pak. Oke, ya baik. Kebetulan di Palembang pempek kapal selam apa pempek ada? Ada. Mie celor atau model gendut? Mie celor. Teh manis atau es blending? Es blending. Nah, 3 pilihan tadi apa rasa? Apa pilihan? Ngapo gitu Pak? Oh, kalau tadi adaan. Kalau adaan, memang aku senang pempek ini kecil Pak. Kalau pempek kapal selam itu dulu kecil seneng, tapi lama-lama ngabisin saro. Jadi adaan. Kemudian mie celor apa ya paling lemak mie celor apa daripada gendum. Tapi galak kan makan gendum. Dulu kalau ada itu kan model kelas ekonomi lah. Kalau kata dia makan model gendum gitu. Kalau dia kita makan model luar. Sebenarnya sama di mana sih Pak? Dua dulu Pak. Di puncak kuning Pak. Oh di puncak kuning. Iya Pak. Oh pantas lah Bapak jualan ini. Yang kembang Pak. Oh maksudnya gitu. Bantu orang tua tadi. Oh gitu. Oke, kalau tadi mie celor. Terus? Terakhir kan blending atau es blending atau es teh manis? Aku lebih senang blending karena sekarang kan lebih senang buah daripada teh manis. Sekarang kan namanya berumuri dalam alas yang manis-manis juga. Nah, sekarang Pasar Kuto atau Pasar Cinde? Pasar Cinde. Ngapa Pak? Pasar Cinde itu menurutku lebih banyak pilihan ya Pak. Dan barangnya lebih bagus ya. Ngomong Pasar Kuto. Mungkin lebih modern Pasar Cinde itu. Oh itu. Pasar Kuto itu kan? Pasar Cinde di Veteran Pak. Veteran maksudnya. Ya. Oh iya. Tempat ini dari beberapa tahun. Aku cuma ingat dulu kan Pak. Baik Pak, kalau gitu terakhir kambang iwa besar atau kambang iwa kecil? Kambang iwa besar Pak. Apa Pak? Para rumahku Pak. Rumahku Jalan Jambu. Oh. Jadi kambang besar Gajah Mada rambutan dari kiri Jalan Jambu. Oh gitu. Oh berarti Bapak seputaran situ ya? Seputaran situ lah main. Kalau di Palembang itu kan kalau disebutkan Talang Semut Oh, Talang Semut. Menteng itu ya. Iya. Jadi situlah juga Bapak aktivitas. Aktivitas itu. Ya. Oke. Baik, demikian kami sudah coba mengupas dari Pak Insinyur M. Effendi, MSI, yang mana beliau bertugas di MRT ini sebagai Direktur Operasi dan Maintenance. Rupanya banyak hal yang sudah disumbangkan kepada negara ini khususnya untuk MRT. Salah satunya adalah merubah Jakarta. Nah, untuk itu teman-teman jangan takut untuk berubah karena berubah merupakan dinamis dari kehidupan untuk kita semua. Terima kasih Pak Effendi. Sama-sama, terima kasih Pak. Dan waktu yang sudah disediakan, mudah-mudahan MRT akan menjadi pionir dan terus di depan. Amin. Menerima penghargaan di mana-mana gitu. Ya, semoga MRT ini juga menjadi bermanfaat dan menjadi imajinasi untuk teman-teman di luar MRT. Kami siap berbagi apapun yang kami miliki. Terima kasih. Satu poin Pak. Kameranya di sini ya. Pak, untuk motivasi untuk anak muda Jakarta. Oke. Yang jelas kita harus punya visi yang jauh Pak ya. Seperti MRT ini ubah Jakarta. Sebenarnya kata-katanya sebenarnya sederhana. Tapi ubah itu nggak akan berhenti Pak. Sampai kapanpun kita akan berubah untuk lebih baik. Satu itu. Kedua, kerja keras Pak. Jangan cepat-cepat selalu ngomong. Yang penting itu kerja smart work, nggak bisa Pak. Yang penting itu kerja keras dulu, baru kita bisa kerja pintar. Setelah kita kerja keras, kita tahu nih cara, ibaratnya naik mobil,
kita harus belajar dulu keras dulu Pak. Setelah lama kita mengemudikan baru kita bisa tahu cara motor lah Pak. Baru Bapak punya feeling bagaimana menghindari. Kalau enggak kan nggak bisa Pak. Nah, kemudian kerja keras, kemudian Pak yang pasti itu saya ucapkan berkali-kali tadi, konsisten Pak. Konsisten itu. Jadi konsisten itu terus. Kalau Bapak sudah menyampaikan udah Jakarta, udah kita konsisten, itu yang kita kejar terus. Setiap ada kegiatan atau gerakan kita atau niatan kita harusnya ke sana Pak. Jadi fokus, konsisten. Demikian Pak. Baik, teman-teman sekalian, demikian motivasi dari Pak M. Effendi untuk generasi muda kita. Ubah Jakarta selalu konsisten. Dan jangan lupa, MRT akan menuju world class. Gitu ya? Ya. Baik, kita doakan bersama dan semoga apa yang dicita-citakan akan tercapai. Semoga juga kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Effendi. Sama-sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.